Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzalal qur'ana kama anzala fit Taurata wal Injil waz Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihil jazaa'al ma'thur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil qail idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun wa ala alihi wa ashabil a'immatil budur amma ba'd. Jamaah tarawih, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang ke-17 ini kita semua masih diberikan kesehatan, khususnya kesehatan fisik, kesehatan dohir wa batin. Mudah-mudahan ibadah kita ini bisa istiqomah sampai 29 hari maupun 30 hari. Jamaah tarawih yang berbahagia, ini malam ke-17. Kalau tidak bercerita tentang nuzulul Quran nanti dikira apa dan apa. Secara terminologi di Indonesia disebut malam nuzulul Quran. Itu kalau dikupas secara bahasa, itu di Al-Quran itu kan ada anjala, ada nazala, dari fi'il thulathi apa ya, tambah satu huruf ya. Ada juga yang fi'il thulathi saja, nazala. Sehingga ulama-ulama dulu itu kalau menyebut malam nuzulul Quran itu jangan sampai karena menghindari kata anzala yunzilu inzalan, malam inzalul Quran. Mestinya begitu, malam inzalul Quran atau malam tanzilul Quran, karena turunnya Al-Quran ke Rasulullah ini satu ayat, dua ayat, tergantung konteksnya gitu. Tapi sudah terlanjur menjadi konsensus bahwa malam nuzulul Quran. Jadi kalau boleh dikritisi itu memang diurai dari kata anzala, malam inzalul Quran, atau malam tanzilul Quran dari kata nazala. Hadirin jemaah tarawih yang berbahagia, kita coba upas sedikit ya. Al-Quran turun itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, Allah, turunkan Al-Quran, atau kami menurunkannya Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam qadar, satu malam saja. Ini itu berarti turunnya Al-Quran dari sama'ud dunya ke Rasulullah ini tanzil, berangsur-angsur. Tapi kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr itu turunnya dari lauhil mahfud ke sama'id dunya, itu yang disebut jumlatan wahidah, turunnya secara global. Jadi kata nuzulul Quran itu berarti turun itu dari atas ke bawah atau dari yang tinggi ke rendah. Jadi kalau dikupas, Allah firman Al-Quran dari Allah kemudian turun ke lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ini yang disebut fi kitabim maknun ya. Di lauhil mahfud turun ke sama'ud dunya, ada yang menyebut baitul izzah. Ini turunnya lauhil mahfud Al-Quran ke baitul izzah atau sama'ud dunya, itu jumlatan wahidah secara keseluruhan, mulai dari Fatihah sampai Al-Ikhlas, An-Nas ya, sampai An-Nas. Itu turunnya juga sesuai dengan konteksnya, ayatnya. Satu contoh, ayat inna anzalna ini kan ceritanya dahulu ada ulama yang disebut namanya Sam'un atau Samson dari Gaza.
Dia itu selama sebulan, malam hari untuk qiyamul lail, siang hari untuk puasa. Dia punya mukjizat yang namanya pedang terbuat dari rahang unta. Mukjizat ini bisa punya banyak fungsi, diantaranya adalah kalau haus bisa dicucup dari pedang itu, kalau lapar bisa langsung digigit pedang itu. Ini Samsun. Nah, suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh malaikat dengan cerita tentang Sam'un ini, bagaimana umatku, apakah bisa seperti Sam'un itu? Justru itu kami ingin memberi kabar, umat Rasulullah akan bisa seperti itu dengan catatan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini ayat ini turun. Nah, turunnya dari Sama'ud Dunya ke Rasulullah sesuai dengan asbabun nuzulnya, sebab turun-turunnya. Maka persoalannya adalah turunnya Al-Quran ini apakah tanggal 17 atau tanggal yang lain. Kalau menurut Sayyid Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, qala kanat lailatul furqan yaumal taqal jam'an li sab'a asyarata min syahri Ramadan. Jadi menurut hadis ini turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 yang kemudian diperingati sebagai malam atau peringatan nuzul Quran. Tapi dalam hadis lain, semua kitab suci, kitab samawi turun itu di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim itu turun di tanggal 1 Ramadan. Kitab Taurat turun di tanggal 6 Ramadan. Kitab Injil turun di tanggal 13 Ramadan. Wakila, karena hadis ini tidak disebut Zabur, Zabur di dalam riwayat turun tanggal 18. Al-Quran turun pertama kali, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5 itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Perbedaannya adalah kalau Al-Quran turun ke Rasulullah itu sesuai dengan asbabun nuzulnya, meskipun sebagian tidak ada seasbabun nuzulnya. Satu contoh tadi tentang inna anzalna. Contoh Quran surat Al-Kafirun itu turun karena apa? Orang-orang penyembah berhala itu menegosiasi, ya Muhammad, bisa ndak kita join saja 1 tahun, you ikut sembahyang di saya termasuk sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, sebaliknya tahun berikutnya nanti kami ikut sembahyang di agamamu. Turunlah ayat lakum dinukum waliyadin. Selalu setiap ada problem Rasulullah kemudian turun wahyu, ya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Contoh Suhuf Ibrahim, mushaf. Suhuf itu lembaran-lembaran kemudian dijilid. Nah, itu makanya di kita itu namanya mushaf Utsmani karena diterbitkan atau disusun di era Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kitab samawi selain Al-Quran itu turunnya adalah secara jumlatan wahidah. Setiap ada problem umat kemudian Injil dibuka, oh ini loh solusinya. Begitu juga dengan kitab Taurat, kalau ada umat punya masalah buka kitab sucinya, begini solusinya. Tapi kalau Al-Quran tidak, sesuai dengan konteks sosial kultural yang mempengaruhi atau melingkupinya. Ini perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kita wajib beriman dengan kitab selain Al-Quran. Apa ayatnya itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi tidak sekedar iman kepada Al-Quran, juga iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa itu? Zabur, Suhuf Ibrahim, Taurat dan Injil. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, kembali kepada soal kemudian Al-Quran turun di 17 Ramadan itu kan tadi selain riwayat dari sahabat Sayyidina Ali juga ada dari Quran surat Al-Anfal.
in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, yaumal furqan yaumal taqal jam'an, hari di mana perjumpaan antara musyrikin dan muslimin yang disebut dengan perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini sebagai legitimasi Al-Quran turun di 17 Ramadan. Berarti dalam hadis yang lain Al-Quran turun di tanggal 24 Ramadan. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, selanjutnya yang perlu kita pahami lagi adalah, kalau tadi ayat Al-Quran atau Al-Quran turun itu inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, kita pahami itu turunnya secara global, Al-Fatihah sampai An-Nas, global, ya. Kemudian ada ayat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Apa itu ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mungdirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna kunna mungdirin, sesungguhnya kami memberikan menakut-nakuti, fiha yufraku kullu amrin, di malam Lailah Mubarakah itu semua perkara akan dijelaskan. Ini yang kemudian siapa yang tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar, cirinya adalah semua kebaikan akan ia dapatkan setahun yang akan datang, ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim, semua persoalan-persoalan itu akan dijelaskan secara bijak di malam Lailatul Qadar. Ini berarti secara global. Tapi kemudian ada ayat di Al-Waqiah itu, la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharuna, kecuali mereka yang suci. Ini ditafsirkan itu Al-Quran ketika di Lauhil Mahfud fi kitabim maknun. Jadi Al-Quran itu suci, maka sebagian ada yang maknai kalau menyentuh Al-Quran itu tidak suci karena tidak harus punya wudhu. Ada sebagian masyarakat, ya, mestinya illal mutahharun ini konteksnya memang sudah ada di Lauhil Mahfud, para malaikat tentu jelas suci. Tanzilum mirabbil alamin, Al-Quran turun dari Tuhan Rabbil Alamin. Afa bihadzal hadits antum mudhinun, apakah dengan Al-Quran ini kamu masih bohong? Nah, ini sebagai bentuk Al-Quran setelah turun ke Rasulullah itu bentuknya tanzil, berangsur-angsur sesuai dengan konteks sosiokultural yang melingkupinya. Dan banyak sekali contoh-contoh bahwa Al-Quran setiap ada problem kemudian turun ayat, ya. Dulu ketika Rasulullah masih sehat, setiap ada persoalan lalu ada jawaban, begitu terus. Setelah Rasulullah wafat, maka terjadilah Khulafaur Rasyidin sebagai bentuk gantinya ini. Hadirin sidang jemaah tarawih yang bahagia. Kemudian bagaimana untuk mengukur Lailatul Qadar atau suksesnya atau keberhasilannya puasa kita? Saya mengutip penjelasan dari Kiai Haji Ahmad Asnawi Kudus. Ukuran puasa kita berhasil itu sederhana saja. Contoh misalkan nanti setelah tanggal 1 hadis yang kemudian man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagian lagi hadis, barang siapa yang puasa Ramadan nanti seperti bayi yang keluar dari ibunya tanpa dosa, bersih. Itu diibaratkan kalau nanti tanggal 1 Syawal kita itu tidak memiliki istilahnya, tidak ada rasa benci kepada orang lain. Logikanya adalah kita sebagai anak kecil, maka ketika lahir sama sekali tidak pernah memperhatikan siapa yang tengok, siapa orang tua kita,
Sebaliknya, pada saat yang sama ketika yauma waladatu ummuh, bayi itu juga sama, tidak memiliki atau tidak dibenci orang lain, meskipun tidak ganteng atau tidak mancung atau sejenisnya, tetap selalu dibangga-banggakan. Kalau rasa itu sudah tidak ada, berarti kita seperti anak bayi yang sebagai ukuran puasa kita diterima. Berikutnya, standar atau indikator puasa kita berhasil adalah kita tidak punya dendam. Persis seperti bayi, apakah kita punya rasa dendam, membayangkan si kecil sama sekali tidak tahu. Contoh, kalau si bayi itu ada bom, dia tidak akan tahu, tidak akan takut ya, seperti wali, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bayi itu tidak tahu itu bom mau dibeledoskan atau tidak, dia tidak takut karena dia memang tidak tahu, tidak punya rasa dendam. Nah, kalau setelah 1 Syawal atau setelah puasa nanti 1 Syawal kita tidak punya dendam dengan saudara kita, kita tidak punya dendam dengan orang yang kita benci, kita sudah betul-betul bebas ya, sudah betul-betul kosong-kosong, maka itu sebagai bentuk keberhasilan kita. Kalau masih ada rasa dendam, rasa benci, maka puasa kita belum dianggap berhasil. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, terakhir yang dapat kami sampaikan, peringatan nuzulul Quran ini tidak sekedar seremonial. Kalau ditelusuri bahwa seberapa persen penduduk Indonesia yang muslim itu membaca Al-Quran, pasti banyak jumlahnya. Tapi kalau tadi saya searching di internet, menurut Dewan Masjid ya, Dewan Masjid Indonesia, Wakil Ketua Umum DMI, semoga ini data salah ya, karena kemudian muncul data dari Kemenak, tidak, literasi keagamaan khususnya membaca Al-Quran tetap baik, tapi versi DMI tidak banyak yang membaca Al-Quran. 65% masyarakat muslim Indonesia itu tidak melek baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran, berarti 30% membaca. Atau pakai referensinya Kemenak, justru lebih baik, 66% literasi keagamaan tentang Al-Quran kuat. Ini ada 2 versi yang beda. Versi DMI dianggap kecil. Kemudian dari sekian persen atau sekian masyarakat Indonesia yang membaca Al-Quran, seberapa besar memahami isi Al-Quran itu? Hampir semua masalah ada di situ. Persis ketika Rasulullah dimintai problem-problem umat, selalu turun ayat ketika tidak mampu dijawab. Persis seperti kita, kalau kita paham Al-Quran, mencoba merefleksikan kembali kepada isi Al-Quran itu seperti apa, baik dengan tetangga, menghormati yang lebih tua, sayang kepada yang rendah, itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang ketiga adalah kalau sudah membaca, memahami, yang paling berat adalah mempraktekkan isi Al-Quran ya. Yang selalu disampaikan oleh Gus Mus adalah bicara soal ciri-ciri orang munafik, kok ada pada diri kita semua sebagai muslim. Selalu kalau tarhiman, sebelum tarhiman ada kiroah yang selalu disampaikan di radio atau di audio itu ya, ciri-ciri munafik justru ada pada diri kita. Sementara ciri-ciri orang muslim jauh dari diri kita. Ini sebuah kritik, mestinya setelah kita mampu membaca, memahami, dan yang terpenting adalah mempraktekkan isi Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan puasa yang sudah ke malam 17 kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.